Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita meneruskan kuliah maghrib kita, di mana kita mempelajari kitab perisai bagi sekalian mukallaf atau simpulan iman atas mazhab salaf yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandiri rahimahullah, yaitu sebuah kitab yang mensyarahkan bagi matan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi yang lahir pada tahun 239 Hijrah, wafat pada tahun 321 Hijrah. InsyaAllah pada malam ini kita masuk matan yang baru. Sebelum ini kita telah pun membahaskan, saya ingat matan ke-51 kita telah mengulangi matan ini mungkin ada 3-4 kali juga lah. Jadi kali ini kita akan masuk matan yang baru, matan yang ke-52. Kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. Macam bunyinya macam syair tapi bukanlah, dia hanya matan. Terjemahannya adalah, maka ini perhimpunan barang yang berhajat kepadanya mereka yang ia diterangkan akan hatinya daripada sekalian kekasih Allah Ta'ala, dan ia itu pangkat sekalian yang tetap pada pengetahuan, kerana bahawasanya pengetahuan itu dua pengetahuan, pengetahuan yang ada pada makhluk dan pengetahuan yang ketiadaan pada makhluk. Pada mengingkarkan pengetahuan yang ada itu kufur, dan mengaku akan pengetahuan yang ketiadaan itu kufur, dan tiada tetap iman melainkan dengan menerima pengetahuan yang ada dan meninggalkan pengetahuan yang ketiadaan. Bingung ya apa dicakap ini? Oke? Kita bacakan sekali lagi. Sebenarnya matan ini menjelaskan tentang ilmu. Syekh ataupun Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan tentang ilmu. Ilmu itu ada berapa? Ada dua. Ilmu yang ada pada makhluk, ilmu yang tiada pada makhluk. Ilmu yang ada pada makhluk, ilmu yang kita pelajari, yang kita ketahui, yang ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kemudian ilmu yang sampai kepada kita secara riwayat, maksudnya ada bukti-bukti. Kalau para pengkaji biasa mereka mengkaji sejarah, maka mereka kaji dari kesan-kesan, maka ada bukti, kan? Ada bukti. Demikian juga dalam agama
ke Mekah kita nampak makam Nabi. Dan jadi selama ini yang kita belajar, mungkin bagi yang belum pernah pergi mungkin hanya terbayang-bayang saja kan, ataupun berdasarkan gambar yang pernah dilihat. Tapi bila kita sendiri pergi sana, maka kita dapat saksikan dengan mata kepala kita. Oke? Sebab ada ulama yang membahagikan ilmu ini dia menjadi berapa? Satu dia panggil ilmu yakin. Bukan yang pertama ilmu yakin, ilmu berdasarkan keyakinan. Maksudnya yakin ada tiga, bukan ilmu, bukan pembahagian ilmu, pembahagian yakin. Yang mana kita baca surah At-Takasur kalau tidak salah. Ilmu yakin, la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunna 'ainal yakin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi yakin itu ada tiga kata para ulama. Yang pertama ilmu yakin. Yakin berdasarkan ilmu. Oke? Hanya ilmu yang sampai, maklumat yang sampai kepada dirinya, maka dia pun yakin. Macam mana kita yakin? Sebab ada orang bagi tahu. Oke? Siapa bagi tahu? Kena jelas lah. Kalau ada orang yang tidak jelas siapa, itu kalau dalam ilmu hadisnya dia ada masalah. Sehingga sanadnya ada kekurangan, ada kelemahan, perawinya tidak pasti dari siapa, atau terputus sanadkah, ataupun dia mengambil dari seorang yang perawinya tidak kuat ingatan dan sebagainya, sehingga menyebabkan taraf hadis itu menjadi lemah, ataupun mungkin kalau daripada perawi yang meriwayatkan hadis yang palsu, maka jatuh pada taraf hadis itu menjadi hadis palsu. Oke, jadi dasarkan ilmu. Yang pertama ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yakin berdasarkan ain. Ainnya apa? Mata. Kita melihat, maka kita yakin. Oke, dia lebih kuat berbanding ilmu yakin tadi lah. Sebab ilmu tidak nampak, cuma diberitahu. Oke, sampai berita macam kita yakinkan kita pada Allah, pada malaikat. Meskipun kita tidak nampak, kita yakin. Yakin kita berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Karena sampai maklumat itu pada kita, yaitu melalui Al-Quran, disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Itu sekurang-kurangnya. Tapi yang lebih tinggi sedikit adalah ainul yakin. Yakin berdasarkan mata, kita melihat sendiri, maka itu lebih kuat. Tapi ada satu lagi yang lebih tinggi lagi daripada ainul yakin, yaitu haqqul yakin. Haqqul yakin. Apa itu haqqul yakin? Maksudnya keyakinan yang sebenar-benarnya. Maksudnya dia merasai, bukan sekadar nampak, tapi dia sendiri telah merasai. Dia telah merasai sesuatu itulah, sehingga dia pun yakin. Betul? Tahap yakin ini berbeza-beza. Sebagai contoh mudah, sebagai contoh, ada orang beritahu bahwa ini madu. Jadi dia beritahu kepada kita ini madu, tapi kita tidak pernah lihat madu tersebut. Tapi kita cuma dapat tahu dari seseorang yang telah memberitahu kepada kita. Dan orang yang memberitahu kita itu orangnya yang sifat, orang itu orang yang dipercayai. Maka kita pun yakin, itu madu. Kemudian dibawakan madu itu depan kita, sehingga kita nampak depan mata kita. Maka sudah tentu keyakinan kita lebih tinggi lagi. Kalau kita nampak sendiri, inilah madu yang dia cakap tadi, yang dikatakan itu tadi. Kemudian kita ambil madu, kita rasa, maka itu namanya haqqul yakin. Dia yakin, itu lebih tinggi karena dia sudah merasai memang madu. Perbandingannya
seperti orang yang masuk syurga. Kita percaya syurga, tapi kita tidak pernah lihat syurga. Kita hanya yakin berdasarkan ilmu. Bagi orang yang nanti di akhirat nanti, orang yang berada di padang mahsyar, di akhirat nanti, dihimpunkan, kemudian diperlihatkan syurga dan neraka, maka mereka sudah mencapai ainul yakin ketika itu. Bagi orang yang sudah masuk ke dalam syurga, maka mereka sudah mencapai hakul yakin, karena mereka sendiri sudah merasakan masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang dimasukkan ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke? Jadi kita kembali kepada matan ini. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Fahadha jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illah ta'ala." Ini adalah sejumlah daripada perkara-perkara yang diperlukan oleh seorang yang dicerahkan hatinya dari kalangan aulia Allah. Aulia kekasih Allah, ya, kekasih Allah. Sebab ini adalah merupakan kesinambungan bagi matan yang sebelum ini, matan yang ke-51, yaitu menceritakan tentang takdir Allah, tentang takdir Allah. Di mana takdir merupakan rahasia Allah. Oke? Takdir itu adalah merupakan, qadar itu merupakan rahasia Allah yang tiada siapa pun tahu. Sama ada malaikat yang dekat, begitu rasul yang diutuskan juga tidak mengetahui tentang takdir. Cuma kita diberitahu, maka wajib kita beriman bahwa adanya takdir Allah. Jadi sebab masuk pada matan ini dia kata, maka inilah merupakan sejumlah dari perkara yang sangat diperlukan bagi orang-orang yang telah munawwarun, yang diberikan cahaya pada hatinya dari kalangan kekasih Allah, aulia Allah, wali Allah. Wali Allah ini siapa? Jangan kita anggap wali ini, wali ini mesti boleh terbang, wali ini mesti boleh jalan atas air. Bukan itu. Dalam Quran, dalam surah Yunus, Allah beritahu bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan di dalam hati mereka. Mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman serta bertakwa kepada Allah. Itulah orang yang dikatakan sebagai wali Allah. Jadi kita semua boleh menjadi wali Allah apabila kita beriman kepada Allah dan kita bertakwa. Tapi bukan mudah. Mencapai tahap keimanan perlulah dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Tidak mungkin seorang itu mendapat keimanan hanya dengan semata-mata bertakwa, masuk gua macam yang diamalkan oleh setengah golongan. Dia mencari derajat, dia pun bertakwa. Jadi keuntungannya dengan dia bertakwa, masuklah roh-roh baik, roh-roh baik masuk dalam badan dia. Tiba-tiba ada ilmu, dia pun tahu sesuatu. Tiba-tiba dia dengan dia bertakwa, dia pun boleh bagi orang menjadi sembuh, jadi sehat dan sebagainya. Maka ini tidak benar. Tidak ada dalam ajaran agama Islam dengan bertakwa lalu dapat ilmu. Ilmu hanya dipelajari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup tamatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ilmu bit-ta'allumi. Ilmu itu hanya dapat diraih atau diperolehi dengan cara menuntut ilmu, belajar. Jadi tidak mungkin ilmu itu dapat dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan mujahadah tentunya. Dia bekerja keras, dia sembahyang hari-hari. Bagaimana banyak pun sembahyang, kalau dia tidak belajar, maka ilmu tidak akan sampai. Dan kaitan ilmu itu sangat erat dengan keimanan. Karena dengan ilmu datangnya keimanan. Tidak mungkin iman itu datang tanpa ilmu. Tidak mungkin. Dia mesti ada ilmu, baru iman itu datang. Kalau
Kalau ada orang kata, oh, iman saya telah datang, ataupun iman itu tiba-tiba bertambah. Dengan apa? Mesti dengan melakukan amalan ketaatan. Dan amalan ketaatan tidak boleh dilakukan melainkan dengan adanya ilmu. Suatu ada banyak hadis ataupun banyak athar daripada para sahabat Nabi yang mengatakan bahawa syaitan itu lebih takutkan seorang yang berilmu berbanding 1000 orang ahli ibadah. Okay? Seorang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan berbanding 1000 atau lebih banyak orang yang ahli ibadah. Kenapa? Kerana ahli ibadah, seorang yang kuat beribadah, mudah disesatkan oleh syaitan berbanding orang yang ahli ilmu, yang mempunyai ilmu, maka dia sangat susah untuk disesatkan oleh syaitan kerana dia punya ilmu pengetahuan. Adapun orang yang ahli ibadah, maka dia pun mudah untuk dihasut, digoda, disuruh buat banyak amal sehingga akhirnya dia pun merasa oh baik, semakin banyak semakin baik. Kan? Tentulah ketika 3 orang lelaki datang di rumah Nabi bertanya kepada isteri Nabi, lalu mereka kata oh amalan Nabi ini terlalu kalau dibandingkan dengan kedudukan Nabi itu sendiri, Nabi telah diampunkan dosa. Maka masing-masing dari 3 orang lelaki itu kata, hari ini saya akan berpuasa setiap hari, saya tidak akan tidak berpuasa. Maksudnya hari-hari dia akan berpuasa. Orang yang kedua kata, saya akan sembahyang malam setiap hari, saya tidak akan tidur. Kan? Kemudian orang yang ketiga kata, saya akan membujang, dia tidak mau kahwin. Sebab dengan kahwin akan ada halangan daripada dia beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi SAW mendengar ucapan 3 orang lelaki tersebut, lalu Nabi datang. Nabi pun tanya, siapakah tadi yang berkata begitu-begitu? Adapun aku adalah manusia, orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takutkan Allah. Kata Nabi, aku berpuasa dan ada hari yang aku tidak berpuasa. Aku salat malam dan ada hari aku, maksudnya Nabi tidur juga. Bukannya hari-hari Nabi salat malam, Nabi tidak tidur. Nabi salat malam dan kadang-kadang Nabi tidur. Kemudian Nabi kata, aku juga wa atazawwajun nisa, aku juga berkahwin dengan perempuan. Maksudnya berkahwinlah. Nabi juga berkahwin. Kemudian sambungan hadis itu, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan dari golonganku. Menunjukkan bahwa tidak cukup hanya dengan beribadah banyak. Okay? Ibadah banyak saja, maksudnya tanpa ilmu boleh jadi sesat juga, boleh tersasar daripada jalan yang sebenar. Banyak sebenarnya hadis menceritakan tentang orang yang berlebihan kerana tujuannya untuk supaya banyak ibadahnya. Kan tetapi Nabi mengajarkan supaya kita bersederhana, ikut apa yang Nabi telah ajarkan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi pernah masuk dalam Masjid Nabawi. Nabi melihat ada satu tali, ada tali. Lalu Nabi kata, lepaskan tali ini. Dia tanya, siapa punya tali ini? Ada milik seorang wanita yang mana dia setiap malam dia akan sholat, dan sekiranya dia mengantuk, dia akan bergantung di tali tersebut supaya dia tetap terus sembahyang. Yang ngantuk dia penat, dia bergantung di tali itu supaya dia tetap terus beribadah. Maka Nabi larang. Nabi kata, buangkan tali itu. Kalau sekiranya mengantuk, maka tidur. Tidak boleh paksa, memaksa. Jadi itu sebab orang yang berilmu sangat berbeza dengan orang yang merupakan ahli ibadah. Tapi kalau ahli ibadah itu juga sekaligus ahli ilmu, maka itu yang baguslah. Dia ahli ibadah, tapi dia berdasarkan ilmu. Maka itulah yang dikehendaki. Sebab itu ulama bezakan sebab apa? Sebab ada orang yang berilmu tapi mungkin ibadahnya sedikit. Ada pula orang yang dia ahli ibadah, banyak ibadahnya tapi ilmunya sedikit. Maka lebih baik ilmu sedikit, walaupun ilmu dia banyak, tetapi walaupun ibadahnya sedikit, berbanding orang yang ibadahnya banyak
ilmunya sedikit. Ya, tapi setiap orang ada peranannya masing-masing. Bagi orang yang berilmu, maka kata para ulama, kemungkinan ahli ilmu, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, kadang-kadang dia tidak dikategorikan ahli ibadah. Sebab apa? Sebab dia menggunakan masa hidupnya untuk mengajar. Lebih banyak digunakan untuk mengajar berbanding masa untuk dia fokuskan dirinya kepada Allah untuk beribadah. Itu ada perbezaan. Dan orang yang merupakan ahli ilmu yang mengajar, sebenarnya dia ada kelebihan juga. Orang yang mengajarkan orang lain, meskipun dia tidak dapat melakukan amalan ibadah tersebut, tetapi karena apa yang dia ajarkan, maka orang yang mengamalkan apa yang telah dia ajarkan, dia akan dapat pahala berdasarkan apa yang dia ajarkan. Pada dalam hadis Nabi itu, ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Dalam hadis yang lain, kamithli ajri fa'ili. Menunjukkan ad-dallu 'alal khair, menunjukkan ke atas kebaikan, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya adalah seperti orang yang melakukannya. Maksudnya kita tunjuk saja, kita ajar orang, kita pun tidak buat, tapi kita ajar, dan yang kita ajar itu betul. Orang itu amalkan, maka kita pun dapat pahala seperti kita melakukan, walaupun kita tidak buat. Kita ajar orang baca Quran, ya. Kita ajar orang baca Quran sehingga pandai, ya. Kemudian orang itu akhirnya pandai, hari-hari dia baca Quran. Maka orang itu baca Quran, pahala dia dapat, pahala itu juga diberikan kepada orang yang mengajar Al-Quran tersebut. Walaupun orang yang mengajar tadi mungkin dia tidak baca Quran, dia hanya baca ketika dia mengajar. Tapi bukan berarti janganlah kamu minta payah kita beribadah, cukup mengajar saja. Tidak, ya, kena seimbang antara berilmu dan beramal. Oke, kembali balik. Wahia darajatul rasikhina fil ilmi, yaitu derajat golongan ar-rasikhin. Ar-rasikhin ini orang-orang yang teguh dalam ilmu pengetahuan, orang yang tetap pada pengetahuan, pangkat sekalian yang tetap pada pengetahuan. Maksudnya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh, yang kuat. Dalam istilahnya disebut sebagai ar-rasikhin. Itu adalah surah Ali Imran. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna billah kullun min indi rabbina. Surah Ali Imran ayat yang ke-7. Jadi ar-rasikhin artinya adalah orang yang teguh dalam ilmu pengetahuan. Kemudian dijelaskan li'annal ilma ilman, karena ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada dua, ilmu ada dua. Ilmun fil khalqi mawjudun. Pertama, ilmu yang ada pada makhluk yang wujud. Ilmu yang ada pada makhluk yang wujud. Maksudnya ilmu yang ada pada makhluk lah. Dan ia boleh didapati, boleh dipelajari, dipanggil wujud. Itu ada pada makhluk. Semua ilmu, tidak kira lah ilmu fardu ain maupun ilmu fardu kifayah, maka itu dipanggil ilmu khalqil mawjud. Wa ilmun fil khalqi mafqud, dan ilmu yang tidak ada pada makhluk. Ilmu yang tidak ada pada makhluk apa? Antaranya ilmu pengetahuan Allah tentang takdir Allah. Apa yang akan Allah lakukan? Kenapa Allah lakukan begini begitu? Itu termasuk ilmu yang mafqud, yang tidak ada pada makhluk. Kita tidak tahu, dan kita tidak boleh cari, ilmu kita tidak tahu. Fa inkarul mawjudi kufrun, maka mengingkari ilmu yang ada pada makhluk itu adalah kufur. Maksudnya ilmu yang ada, yang wujud, yang boleh dipelajari, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Kalau kita ingkar, maka kufur. Tidak boleh. Jangan kita ingkar pada ilmu yang ada, yang boleh dipelajari, yang ada pada makhluk. Maksudnya ilmu pengetahuan, Al-Quran, Sunnah, itu semua termasuk ilmu. Kita ingkar pada ilmu tersebut, maka hukumnya kufur. Kufurnya apa? Kafir lah. Waddi'a'ul ilmil mafqudi kufrun, dan juga mendakwa ilmu yang tidak ada pada makhluk. Mendakwa ilmu yang tidak
juga kufur. Kita mendakwa bahwa ada ilmu yang tidak ada pada makhluk, itu maksudnya kita mengetahui ada ilmu, sesuatu ilmu yang mana ilmu itu kita tidak ketahui, tapi kita mendakwa kita tahu, maka juga satu kekufuran. Oke? Kita kata, oh saya tahu, padahal perkara itu perkara baik. Saya tahu bila hari kiamat, padahal tidak siapa yang mengetahui. Oke? Kecuali tanda-tanda. Memang tanda-tanda itu ada pada makhluk, itu termasuk ilmu maujud. Kalau ilmu mafqud, ilmu yang tidak ada pada makhluk, maksudnya spesifik bila tarik berlaku hari kiamat, tiada siapa yang tahu. Oke? Itu antaranya, dan banyak lagi ilmu yang mafqud, yang tidak diketahui. Wala yathbutul imanu illa biqabulil ilmil mawjud. Dan tidak tegak keimanan melainkan dengan menerima ilmu yang ada pada makhluk yang wujud. Iman hanya dapat ditegakkan dengan ilmu yang wujud, maksudnya yang ada pada makhluk yang kita patut pelajari. Ilmu fardhu ain, fardhu kifayah itu dengan kita mempelajari maka iman akan tertegak. Oke, iman akan tertegak. Wa tarki talabil ilmi mafqud, dan juga tidak mencari ilmu yang tidak ada pada makhluk. Jangan tidak cari ilmu yang tidak ada. Oke? Ilmu yang tidak ada itu tidak perlu dicari. Hanya perlu dicari ilmu yang ada. Ilmu yang ada saja pun seluas lautan, tidak mampu kita harus belajar. Tapi bukan bermakna tidak mampu belajar semua, tidak payahlah belajar langsung, tidak. Kena belajar sedikit demi sedikit dan amalkan sesuai dengan apa yang telah kita ketahui. Baligh anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat, walaupun satu kita tahu, maka kita sampaikan, berdakwah. Oke, kita sampaikan. Tapi syaratnya kata para ulama, kalimat anni di situ mesti, anni itu maksudnya daripadaku. Maksudnya pastikan ilmu itu benar-benar datang dari Nabi. Bukan ilmu yang didakwa datang dari Nabi, ternyata bukan datang dari Nabi. Seperti orang yang mengatakan sesuatu hadis, padahal hadis itu tidak wujud pun, tapi dia reka-reka saja. Tapi walaupun dia bertujuan baik, maka tetap tidak boleh, bahkan berdosa besar. Kata para ulama, hukum menyampaikan suatu hadis yang tidak diriwayatkan oleh Nabi, maksudnya hadis itu palsu, tidak wujud pun, tapi kita sampaikan, maka hukumnya berdosa besar menurut kesepakatan ulama. Dosa besar berdasarkan hadis Nabi yang mutawatir, hadis mutawatir, yaitu faman kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja, maka ambillah tempat duduknya yang telah disiapkan di dalam api neraka. Dari hadis ini para ulama maka hadis itu adalah hadis yang mutawatir. Maksud mutawatir ini jumlah perawinya sangat ramai sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Mutawatir ini sama seperti Al-Quran. Oke? Al-Quran disampaikan secara mutawatir. Contoh Al-Quran yang ada hari ini, kalau orang tanya sanad, tidak perlu kita tanya sanad. Karena Al-Quran telah disampaikan secara mutawatir. Yang mempersoalkan keabsahan ataupun ketepatan Al-Quran hanya orang-orang yang ragu terhadap agama. Dan kita tidak boleh ragu. Wajib kita yakin, la raiba fi. Tidak boleh meletakkan keraguan sedikit pun pada agama, pada Al-Quran. Wajib kita beriman. Quran itu sebagaimana sampai kepada Nabi Muhammad, begitulah sampai kepada kita hari ini. Cuma mungkin di zaman Nabi dia ada 7 huruf. 7 huruf. Dalam hadis Nabi sebut Quran itu diturunkan di atas 7 huruf, maksudnya 7 dialek. Suatu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, pernah suatu ketika Sayyidina Umar marah. Dia marah dengan sahabat yang lain membaca surah Al-Furqan, tapi bunyinya lain, tidak sama. Lalu mereka sama-sama jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, coba apa baca? Sayyidina Umar membacalah surah Al-Furqan.
itulah yang aku ajarkan, itulah juga yang aku ajarkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di atas 7 huruf. Cuma 7 huruf ini, sebagian ulama kata sudah tidak ada, hanya tinggal 1 huruf lagi. Hanya tinggal 1 huruf lagi yang ada, yang kita gunakan sehingga hari ini. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya umat Islam tidak lagi berpecah belah. Mula-mula sekali disatukan adalah oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Zaman itu, zaman umat Islam makin berkembang luas. Kemudian masing-masing coba mempersoalkan kenapa Quran lain, kenapa saya punya bacaan lain. Lalu untuk mengelakkan daripada berlakunya salah paham atau mudarat yang lebih besar, maka Sayyidina Utsman mengambil semua Quran-Quran yang ada, lalu mereka salin, mereka cetak Quran yang mereka perakui, yang benar-benar mengikut lughah Quraisy. Satu huruf itu saja, lalu diberikan, disampaikan kepada seluruh dunia lah, seluruh negara Islam ketika. Namun walau bagaimanapun, walaupun itu Quran yang dihantar macam yang kita ada guna hari ini, itu sama mengikut resam Usmani, tapi secara riwayatnya itu masih tetap terus dipelajari. Serta ada ilmu qiraat, dan ada ilmu qiraat. Hari ini orang belajar qiraat, ada bunyinya lain, ada yang baca wadduha, ada wadduhe. Itulah maksudnya, itu qiraat, dan itu tidak ada masalah, dan dia tidak mengubah makna. Dan itu sebagian ulama mengatakan itulah termasuk 7 huruf. 7 huruf. So itu bunyinya berbeza-beza. Wallahu a'lam. Yang tentang itu rinciannya itu ada pada ilmu Al-Quran lah, ulum Quran. Kalau kita mau pelajari dengan lebih terperinci. Kita lihat pada penjelasan Syekh Al-Mandiri. Ada sempat. Bermula perkataan pengarang rahimahullah ta'ala, maka ini menunjuki ia kepada sekalian yang terdahulu sebutnya pada ini kitab, daripada segala yang wajib mengikatkannya dan mengamalkannya. Maksudnya ini adalah kesinambungan daripada matan yang sebelumnya. Artinya sekalian yang telah menyebut akan dia oleh musannif dalam kitabnya ini satu perhimpunan daripada pengetahuan simpulan iman. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pada minggu depan. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.